Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sistem bahan bakar pada mesin diesel. Sistem bahan bakar pada sebuah kendaraan adalah sebuah sistem yang menampung dan menyalurkan bahan bakar dari tangki sampai ke ruang bakar. Ruang bakar itu adalah tempat di mana terjadi proses pembakaran. Dengan ada sistem bahan bakar, maka dia membuat bahan bakar yang adanya di tangki ini tersalurkan sampai ke ruang bakar. Sistem bahan bakar pada mesin diesel itu ada dua macam, ada sistem bahan bakar konvensional dan sistem bahan bakar common rail. Sistem bahan bakar konvensional itu dibagi menjadi dua, ada yang sistem bahan bakar tipe inline segaris, ada yang sistem bahan bakar tipe distributor atau rotary. Ya, bedanya di mana? Bedanya adalah pada sistem bahan bakar inline, tipe inline ini dia ada satu plunger ini untuk satu silinder. Plunger ini semacam piston yang menekan bahan bakar pada pompa injeksi. Intinya pada satu plunger digunakan untuk menaikkan tekanan satu injektor. Ya, sementara pada sistem bahan bakar distributor ini dia satu plunger untuk 4 silinder. Berarti hanya ada satu plunger untuk menaikkan seluruh tekanan bahan bakar injektor. Sistem bahan bakar pada mesin diesel itu ada setidaknya 8 komponen. Ada tangki, ada fuel line atau saluran bahan bakar, ada feed pump, ada priming pump, ada pompa injeksi, ada filter, ada pipa delivery, dan ada injektor. Satu lagi lupa, ada overflow pipe atau saluran pengembali. Tangki ini adalah tempat penampungan bahan bakarnya, sekaligus juga tempat kembali bahan bakar yang sisa-sisa dari hasil penginjeksian yang tidak semuanya diinjeksikan oleh nozzle ini nantinya kembali lagi ke tangki. Feed pump ini adalah pompa bahan bakarnya. Pada mesin diesel, feed pump ini dia menyalurkan bahan bakar. Ya, dia mengisap bahan bakar dari tangki sampai ke pompa injeksi. Ya, jadi membuat bahan bakar ini dapat mengalir dari tangki ke pompa injeksi adalah feed pump yang bekerja ini. Priming pump ini pada dasarnya sama fungsinya sama feed pump. Dia menyalurkan bahan bakar dari tangki sampai ke pompa injeksi. Hanya saja priming pump ini sifatnya dia pompa manual. Ya, yang biasa digunakan ketika habis penggantian komponen sistem bahan bakar seperti filter ya, atau membuang udara palsu yang ada di sistem bahan bakar. Karena di dalam sistem bahan bakar diesel ini tidak boleh ada yang namanya udara palsu ya, sebab sifat udara itu apabila dikompresikan ya, dia akan menyusut. Oleh sebab itu tidak boleh ada di situ. Maka cara mengeluarkan udaranya, membleedingnya adalah dengan cara dipompa melalui yang namanya priming pump ini. Ya, pompa manualnya. Filter ini adalah saringan bahan bakar. Ya, dalam mesin diesel saringannya itu ada dua. Ada yang untuk menyaring bahan bakar dari kotoran, ada yang untuk menyaring bahan bakar dari kandungan air ya, yang disebut yang fungsi yang untuk menyaring bahan bakar dari kotoran ini fuel filter, sementara yang untuk
memisahkan kandungan kandungan air dari solar adalah water sedimeter. Fuel line ini adalah saluran bahan bakar. Ini adalah komponen yang menyalurkan antara satu komponen bahan bakar diesel dengan komponen yang lain. Tadi ada tangki, ada feed pump. Fuel line ini adalah yang menyalurkan dari feed pump ke tangki di saluran fuel line. Fuel line sendiri pun ada dua macam, ada yang terbuat dari karet, ada yang terbuat dari logam. Yang berbahan karet digunakan untuk aliran dengan bahan bakar yang bertekanan biasa, sedangkan untuk yang berbahan logam digunakan untuk aliran bahan bakar dengan tekanan yang tinggi, misalnya dari pompa injeksi ke injektor. Pompa injeksi ini fungsinya satu, untuk menaikkan tekanan bahan bakar. Pada mesin diesel diperlukan tekanan bahan bakar yang cukup agar penyemprotannya, proses pembakarannya ini bagus. Ya, tekanan yang kurang, tekanan yang lemah membuat injektor atau nozzle itu tidak dapat menyemprotkan bahan bakar, sehingga otomatis akan bermasalah pada proses pembakarannya. Yang kedua, pompa injeksi fungsinya dia untuk mengatur timing waktu penyemprotan bahan bakar. Pada mesin bensin itu pada akhir langkah kompresi itu yang diatur timingnya adalah timing pengapian, yaitu timing busi menyala. Sementara pada mesin diesel yang diatur adalah timing penyemprotan solar, yang mana penyemprotan solar itu timingnya adalah ketika di akhir langkah kompresi. Fungsi yang ketiga adalah pada pompa injeksi dia untuk mengatur RPM dari mesin diesel. Ya, banyak sedikitnya bahan bakar yang disemprotkan ini diatur oleh pompa injeksi. Yang terakhir adalah fungsi dari komponen pompa injeksi ini adalah mencegah adanya tekanan balik sisa dari bahan bakar yang sudah disemprotkan. Oleh karena itu biasanya sisa-sisa bahan bakar yang tidak keluar atau yang tidak terinjeksikan lewat nozzle, dia biasanya akan dikembalikan ke tangki. Ya, injektor atau nozzle ini berfungsi sebagai penyemprot bahan bakar ke ruang bakar. Ya, tekanan yang cukup diperlukan agar injektor atau nozzle ini dapat menyemprotkan bahan bakar dengan baik. Ya, apabila injektor atau nozzle ini tidak mendapat tekanan yang cukup, maka dia tidak bisa menyemprotkan bahan bakarnya. Selain itu juga bahan bakar yang melalui injektor ini harus bersih. Apabila bahan bakarnya itu tidak bersih, kotor, ada kotorannya, maka dia akan menyumbat lubang-lubang semprotan injektor itu. Akibatnya adalah bentuk semprotannya itu tidak baik, ya, tidak ideal, tidak sempurna. Oleh karena itu bagian-bagian komponen dari sistem bahan bakar diesel ini mempengaruhi dari penyemprotan injektor itu. Ya, oleh karena itu biasanya pada injektor atau nozzle ini dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan nozzle tester yang fungsinya untuk melihat tekanannya bagus atau tidak, tekanan injektornya, dan melihat apakah ada kebocoran pada nozzle atau injektor. Apabila nozzle atau injektornya bermasalah, maka sudah dapat dipastikan terjadi masalah pada proses pembakaran mesin diesel. Delivery pipe ini adalah salah satu saluran bahan bakar juga yang menghubungkan dari pompa injeksi ke nozzle atau injektor. Karenanya ini
karena tekanan bahan bakar tinggi, maka pipa delivery ini terbuat dari besi. Komponen berikutnya adalah saluran pengembali atau overflow pipe. Saluran ini yang kemudian biasanya sisa-sisa bahan bakar yang tidak diinjeksikan oleh nozzle atau injektor ini dikembalikan lewat overflow pipe ini ke tangki bahan bakar. Pertama, bahan bakar ada di tangki. Ya, bahan bakar ada di tangki ini disedot, ya, bergerak menuju ke feed pump, ya, mengalir ke feed pump melalui fuel line atau saluran bahan bakar, ya, menuju ke feed pump. Dari feed pump dia akan mengalir ke filter, ya, lewat filter bahan bakar untuk disaring bahan bakarnya, dan juga melalui water sedimeter untuk dihilangkan kandungan air dari bahan bakarnya. Lalu kemudian dia menuju ke pompa injeksi. Bahan bakar di pompa injeksi ini kemudian dinaikkan tekanannya, ya, hingga kemudian diteruskan ke injektor atau nozzle melalui pipa delivery atau delivery pipe. Ya, selanjutnya injektor akan menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar sesuai dengan timing penginjeksian. Sisa bahan bakar yang tidak terinjeksi maka akan dikembalikan oleh injektor ke tangki melalui overflow pipe. Itu tadi adalah pembahasan tentang sistem bahan bakar diesel konvensional yang tipe inline. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.